أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، خصوصا إلى حضرة سيد شاب العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وارضاه عنا به. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أهل سلسلة الطريقة التجانية رضي الله عنهم وارضاهم وعنا بهم، خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا سماحة الإمام مولانا صلاح الدين محمود التجاني الحسني رضي الله عنه وارضاه عنا به. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلاة تعرفنا بها إياه وعلى آله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حق قدرك ومقدارك العظيم. اللهم إنا نستودعك جميع ما ننظره في هذا الكتاب حتى ترده علينا في وقت احتياجنا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan kasih sayang Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa sama-sama bermudzakarah ya, untuk mengkaji keilmuan, wabil khusus tentang keilmuan yang ada hubungan dengan thariqah at-tijaniyah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar membaca kitab Jawahirul Ma'ani, yaitu jilid 1 halaman 412. Kita akan baca tentang terjemah atau tafsir daripada Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali wa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Maka di dalam kitab Jawahirul Ma'ani di sini Sayyid Ali Harajim radhiyallahu an bertanya kepada gurunya, yaitu Sayyiduna Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau adalah penggagas daripada Thariqah At-Tijaniyah. Dalam kitab tersebut ya, di halaman 412 ya, daripada kitab PDF ya, yang diunggah oleh Dr. Kanun ya, Dr. Kanun ya. Wa sa'altuhu radhiyallahu an. Dan saya bertanya. Kata Sayyid Ali Harajim, saya bertanya kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an makna qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Ta'ala, itu inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, inna sesungguhnya aku, kata Allah, aradna telah menawarkan al-amanata amanah, ala samawati kepada langit, wal ardi dan bumi, wal jibali dan gunung. Jadi amanah ini ditawarkan kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung. Fa abaina, maka semuanya tidak mau, enggan. Langit tidak mau, bumi tidak, gunung pun tidak mau. Artinya diwakili aja nih, makhluk-makhluk ini diwakili semua, yang tiga ini. Wa asfaqna minha, dan mereka ini semua merasa berat. Kata langit, wah gak sanggup, berat sekali amanahnya. Kata bumi pun sama, ini berat sekali amanahnya gitu. Kemudian gunung juga gak sanggup. Wa hamalahal insan, kemudian amanah ini dipikul oleh siapa? Oleh insan. Karena bumi tidak sanggup, langit tidak sanggup, gunung pun tidak sanggup, maka insan, ini manusia, dipikul oleh beliau. Saya sanggup. Innahu, maka Allah mengatakan kepada insan, innahu, sungguhnya insan itu, karena terbukti insan tersebut doluman, seseorang yang dolim, jahula, dan juga bodoh. Maka di sini akan kita bahas apa itu amanah. Apa itu amanah? Kemudian insan ini bagaimana? Kemudian kenapa langit tidak sanggup, ya? Kemudian kenapa insan disebut doluman dan disebut jahula? Fa'ajaba radhiyallahu anhu, maka Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an menjawab, ya, bima nasuhu, dengan jawabannya. Qala, berkata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, al-amanatu, amanah yang dimaksudkan dalam ayat ini, hiya, yaitu al-qiyamu bihuquqi martabatil haqqi, al-qiyamu, melaksanakan atau menunaikan hak-hak martabat ketuhanan.
fi kulliyati ma'aniha, dengan segenap makna-makna itu hukuk. Khalqiyatan, baik yang berhubungan dengan makhluk, wa ilahiyatan, ataupun yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi martabat hak itu, ya, haknya itu ada yang berhubungan dengan makhluk, ada yang berhubungan dengan ketuhanan. Walam tutiq hamla hadhil amanah, maka tidak mampu untuk menanggung amanah ini, as-samawati wal ardu, langit dan bumi. Tidak sanggup karena berat. Martabat ketuhanan ini berat, tidak sanggup langit dan bumi gitu. Wa asbakna, dan mereka merasakan berat minha, dari amanah tersebut. Wa hamalah hal insan, sehingga amanah ini dipikul oleh insan. Karena dikatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bisa berhadapan dengan zat Allah secara langsung, kecuali siapa? Insan kamil maksudnya, yang mana di sini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa, maka Syekhuna Ahmad Tijani di sini menafsirkan tentang insan, ya. Tadi kan amanah sudah. Amanah itu adalah al-qiyamu bihuquqi martabatil haqqi bi kulliyati ma'aniha khalqiyatan wa ilahiyatan. Itu amanah itu. Menunaikan hak-hak martabat ketuhanan, ya, dengan segenap maknanya, baik yang berhubungan dengan makhluk atau yang berhubungan dengan Tuhan. Yang berhubungan dengan Tuhan, ya, menerima tugas dari Tuhan, dari Allah maksudnya, secara langsung. Kemudian khalqiyatan adalah membagikan. Membagikan kepada seluruh Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, ya. Wa innama ana qasimun, sesungguhnya aku adalah yang membagi. Aku adalah yang membagi dan Allah yang memberi. Jadi tugas insan kami di sini dua. Pertama, menerima dari Allah, kemudian membagikan kepada makhluk. Tidak ada yang mampu segitu, berat emang. Yang mampu itu cuma satu orang saja yang mampu itu. Menerima dari Allahnya berat, membagikan kepada seluruh makhluknya berat. Itu termasuk yang diberikan apa? Rezeki, ilmu, kemudian rahasia-rahasia, kemudian cahaya-cahaya, ya, pemberian dari Allah. Jelas semuanya itu. Ya, seolah-olah insan kamil ini, nih, kata Allah, nih, saya kasih semua. Nah, nanti kamu yang bagikan pada malaikat, pada jin, pada manusia. Wahwa, yang dimaksud dengan insan di sini, dikata wahamal hal insan, yang dimaksud di sini adalah al insanul kamilu, seorang insan kamil. Alladzi, yang mana yahfadullahu, menjaga Allah, atau Allah menjaga bihi, dengan sebab insan kamil ini, nidomal wujudi, semua susunan makhluk yang wujud. Kalau tidak ada sebab insan kamil, maka seluruh
susunan makhluk yang wujud ini tidak akan ada. Artinya akan hancur semua kalau tidak ada sebab insan. Wabihi yarhamu jami'al wujudi. Ini kitab Jawahirul Ma'ani ya. Di kitab Jawahirul Ma'ani halaman 413. PDF ya dari Dr. Rodi Kanun 413. Kalau di cetakan Jawahirul Ma'ani yang lain, cetakan apa? Mesir atau cetakan Beirut, Lebanon, ini beda. Ini 413 dari PDF ya, cetakan Maroko. Wabihi dan dengan sebab insan kamil yarhamu Allah menyayangi, Allah merahmati jami al wujudi seluruh makhluk yang wujud. Artinya kasih sayang ini tidak akan ada di malaikat, di jin, di manusia, di hewan, tumbuhan, semuanya. Tidak akan ada kasih sayang kalau tidak ada insan kamil. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqatul aflak. Kalaulah tidak ada engkau wahai Muhammad, kalaulah tidak aku ciptakan kamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan seluruh makhluk. Karena makhluk ini ada ya, terhalang terhijab oleh insan kamil. Wabihi solahu jami'il wujudi. Wabihi dan dengan sebab insan kamil ya, dengan sebab insan kamil itu solahu jami'il wujudi, menjadi maslahat, menjadi teratur seluruh makhluk yang wujud. Dengan sebab insan kamil ini menjadi maslahat, menjadi bagus, menjadi teratur, tertata seluruh makhluk yang wujud. Maka matahari berfungsi dengan baik, bulan berfungsi dengan baik, angin, hujan, tanah bisa menumbuhkan tanaman, bunga, dan sebagainya. Ini dengan sebab adanya insan kamil. Ya. Maka insan kamil yang asli ini adalah siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Insan kamil yang asli ini Baginda Rasulullah SAW. Itu. Wahuwa hayatu jami'il wujudi. Wahuwa dan insan kamil ini ya, hayatu jami'il wujud, menjadi kehidupan atau menjadi ruh seluruh makhluk yang wujud. Berarti seluruh makhluk yang wujud ini ya, yang mana kata Syekh Ahmad Rifai ada jumlahnya itu ada 800.000 alam. Ada 800.000 alam ini semuanya mati. Semuanya mati. Kalau tidak ada sebabnya, tidak ada insan kami, tidak akan bergerak. Bergeraknya manusia, hewan, tumbuhan, bergeraknya angin, atau apa, kerikil, ataupun pasir di daratan, di lautan, itu semua karena apa? Karena adanya insan kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi, dan dengan sebab insan kamil ini qiyamu jami'il wujudi, ya, tegaknya seluruh makhluk yang wujud.
tegaknya seluruh makhluk yang wujud. Walau zala, dan seandainya bergeser seorang insan kamil anil wujudi, daripada menghalangi makhluk yang wujud ini, torfata ainin, sekejap mata, wahidatin yang satu kejap aja, tidak menghalangi makhluk ini. La sorol wujudu, tentu ada semua makhluk yang wujud ini, kulluhu semuanya, adaman tidak ada, hilang begitu saja, hilang tanpa kerana. Bi asra'a min torfatil aini, dengan durasi yang lebih cepat daripada kedipan mata. Wahwa, dan insan kamil ini, al mu'abbaru anhu, ya, yang disebut, yang dikenal bilisanil ammati, dengan lisan orang umum, qutbul aqtab, wal gausul jami'u, dan gausul jami', namanya itu. Jadi kalau insan kamil ada, ya, di selain Rasulullah, setelah zaman Rasulullah, namanya qutbul aqtab atau gausul jami'. Kalau insan kamil ada sebelum apa? Sebelum Rasulullah, ya namanya Nabi Rasul. Nabi Adam contohnya. Itu kan insan kamil juga, wakil daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Nabi. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nah, beliau ini wali, yang namanya apa? Qutbul Aqtab. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menjadi Qutbul Aqtab di zaman sekarang? Siapa yang menjadi Gausul Jami di zaman sekarang? Siapa yang menjadi khalifah di zaman sekarang? Maka tidak lain tidak bukan, ya, menurut Syekh Mahmud Thoyil, yang menjadi insan kamil di dalam kitab Syarah Tanazzulat, yang menjadi Qutbul Aqtab di zaman sekarang, yang menjadi insan kamil di zaman sekarang, menurut Syekh Mahmud Thoyil di dalam kitab Syarah Tanazzulat, dan juga Al-Fakir meyakini, ya, yaitu Sayyiduna wa Maulana Samahatul Imam Maulana Sholahuddin Mahmud At-Tijani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Nah, gitu ya. Jadi insan kamil itu di zaman sekarang beliau. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan ke termen selanjutnya, yaitu membahas tentang doluman jahula. Jadi sekarang itu yang menjadi naib insan kamil yang asli di zaman sekarang, yaitu guru kita semua, Sayyiduna wa Maulana Samahatul Imam, ya, Sayyidina Sholahuddin Mahmud At-Tijani radhiyallahu. Itu menurut keyakinan daripada Al-Fakir, ya. Menurut Al-Fakir, informasi dari ulama-ulama yang menjadi Qutbul Aqtab di sekarang ini adalah beliau. Ya. Ada benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan, itu kekurangan daripada diri sendiri, ya. Insya Allah di waktu yang akan datang, waktu yang depan, kita akan tambah lagi tentang makna doluman jahula. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.